Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis kualitas pelayanan sebagai peningkatan keputusan pasien yang dilakukan di studi kasus di Klinik Pratama Rahmat Medika. Perkenalkan, saya Oke Fedi dan teman-teman saya Nafila Zahra, Farela Faza, Dinda Egar, Ardian Julian Pratama. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Manajemen layanan adalah seperangkat keterampilan organisasi khusus untuk memberikan hasil dalam bentuk layanan kepada pelanggan, yaitu tentang bagaimana menjalankan layanan yang diberikan dari perusahaan kepada pasien untuk menentukan kepuasan tentang apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Yang kedua ada klinik. Klinik adalah fasilitas medis khusus yang pelayanan diberikan oleh dokter, perawatan, dan tenaga medis profesional lainnya, yaitu yang lebih tepatnya di klinik ini adalah lebih ke dalam fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pasien dalam memberikan kepuasan tentang bagaimana kualitas yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua ada manajemen perawatan yang lebih efektif dan untuk berbagai pasien di klinik dengan staf perawatan fasilitas yang ada. Lalu ada keterampilan kepemimpinan dan manajemen sangat penting untuk kemajuan ini, dan manajer adalah organisasi personalia, bertanggung jawab untuk organisasinya. Dalam masalah ini adalah manajer bertanggung jawab tentang klinik yang dia pegang, dengan bagaimana obatnya, bagaimana kualitas kesehatannya, kebersihannya, semua ditanggung oleh manajer dan pemilik organisasi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada keterampilan organisasi. Keterampilan yang dimaksud sini adalah tentang bagaimana kemampuan dokter atau fungsi dan peran yang diberikan kepada pasien dari perusahaan, tentang bagaimana keterampilan dokter, apakah dokter sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam observasi kali ini adalah terdiri dari pelayanan, yaitu tentang tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Apakah berpengaruh pada keputusan pasien di Klinik Pratama Rahmat Medika. Lalu yang ada rumusan yang kedua yaitu variabel manakah yang paling dominan sangat berperan untuk berperan dalam kepuasan pasien pada Klinik Pratama Rahmat Medika. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan itu terdiri dari sisi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh pada keputusan pasien pada Klinik Pratama Rahmat Medika. Yaitu lebih tepatnya tentang mengetahui apakah dari kelima itu berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Lalu tujuan yang kedua untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan, yaitu tentang berpengaruh pada kepuasan pada pasien tersebut. Lalu yang ketiga ada manfaat penelitian, yaitu tentang bagaimana Klinik Pratama Rahmat Medika memberikan pengetahuan tentang kualitas pelayanan terhadap keputusan pasien. Lalu yang kedua ada menjadikan pembelajaran di mana kekurangan dan kelebihan Klinik Pratama Rahmat Medika. Lalu untuk peneliti dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi. Lalu untuk pembaca dapat menjadi pengetahuan dan referensi bagi pembaca di masa yang akan datang. Lalu yang bab 2 ada tinjauan pustaka. Manajemen jasa. Menurut Lupiyoyadi tahun 2006, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang menjadi prinsip instable dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Yaitu ada 4 karakteristik menurut Ciptono dan C. Handra, antara lain intangibility, yaitu tidak berwujud, artinya tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasil sebelum mereka membelinya. Intinya
sebelum membeli barang tersebut, kita tidak dapat melihat atau mencium, meraba dan mendengar dan merasakan sebelum kita membeli barang tersebut. Lalu ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkan dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Lalu yang ketiga ada variability atau heterogeneity, yaitu berubah-ubah. Jasa yang diberikan seringkali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikan, kapan, di mana penyaji jasa tersebut dilakukan. Lalu yang keempat ada perishability, tidak tahan lama, yaitu jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang tidak semestinya jasa itu bisa digunakan kembali, jadi tidak akan bertahan lama. Jadi selama perubahan masa akan terus berkembang, dan bisa saja jasa tersebut tidak dapat digunakan di masa yang akan datang. Next. Yang selanjutnya klinik. Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi dua, yaitu klinik pertama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Yang kedua ada klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis. Kedua macam klinik ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah. Perbedaan antara klinik pratama dan klinik utama adalah yang pertama, pelayanan medis pada klinik pratama hanya pelayanan medis dasar. Sementara pada klinik utama mencakup pelayanan medis dasar dan spesialis. Yang kedua, pimpinan klinik pratama adalah dokter atau dokter gigi. Sementara pada klinik utama pimpinannya adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Yang ketiga, layanan di dalam klinik utama mencakup layanan rawat inap. Sedangkan pada klinik pratama, layanan rawat inap hanya boleh dalam hal klinik berbentuk badan usaha. Yang keempat, tenaga medis. Tenaga medis dalam klinik pratama adalah minimal 2 orang dokter atau gigi, sementara dalam klinik utama diperlukan 1 orang spesialis untuk masing-masing jenis pelayanan. Dimensi kualitas pelayanan. Dalam salah satu studi mengenai SafeQual, Kotler dan Keller tahun 2010 halaman 284 mengungkapkan bahwa terdapat 5 faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan jasa. Kelima faktor dominan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tangible, kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal. Yang kedua, reliability, kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Yang ketiga, responsiveness, kemampuan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat, serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. Yang keempat, assurance, pengetahuan dan kemampuan menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada pelanggan. Yang kelima ada empati, memberikan perhatian secara individual atau pribadi kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Faktor-faktor kepuasan pelanggan. Menurut Irawan pada tahun 2009 menentukan tingkat kepuasan pelanggan terdiri dari 5 faktor utama. Yang pertama ada kualitas produk. Pelanggan akan puas bila produk yang dihasilkan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan. Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Dapat keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, harga. Harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Yang kelima, kemudahan, pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, membuang waktu apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan suatu produk atau pelayanan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Kuantitatif adalah sebuah usaha pemeriksa
secara teliti dan menyeluruh dari sebuah fenomena atau masalah dengan menggunakan ukuran yang objektif dengan tujuan mendapatkan sebuah fakta atau kebenaran serta menguji teori-teori yang muncul atas munculnya suatu fenomena atau masalah. Yang selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Jadi, penelitian ini berlokasi di Jalan Kedungmundu nomor 24A, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Yang ketiga ada jenis dan sumber data. Menggunakan sumber data primer merupakan daya yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi tertentu. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden terpilih yang berisikan pertanyaan mengenai variabel penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada metode angket atau kuesioner. Jadi suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan melalui media online dengan metode Google Form yang diberikan oleh responden untuk dijawabnya. Pengukuran menggunakan skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkatan preferensi jawaban dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Yang pertama itu SS atau sangat setuju bernilai 5. Yang kedua setuju bernilai 4. Yang ketiga netral bernilai 3. Yang keempat tidak setuju bernilai 2. Dan yang terakhir kelima sangat tidak setuju bernilai 1. Yang kedua itu ada metode wawancara. Digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal seputar pelayanan jasanya dan infrastruktur klinik dari owner yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan kelompok pada laporan tentang kelompok atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan dalam cara kelompok memperoleh informasi di dalam klinik tersebut. Selanjutnya ada pembahasan Jadi yang pertama itu ada nama perusahaan, yaitu Klinik Pratama Rahmat Medika yang beralamat Jalan Kedungmundu nomor 24A, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 502073. Yang bervisi misi yang pertama meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, nyaman, dan terjangkau. Yang kedua, mengembangkan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan status sosial dan ekonomi pasien. Jadi, Klinik Pratama Rahmat Medika itu merupakan institusi perseorangan pelayanan kesehatan yang berdiri secara perseorangan. Dari analisis deskriptif kuantitatif di atas, terdapat 6 dimensi kualitas layanan. Yang pertama, tangible, reliability, responsiveness, assurance, empati, dan kepuasan pelanggan dengan kategori skor, yaitu 1 sampai 1,80 yang artinya sangat rendah atau sangat buruk, 1,81 sampai 2,60 yang artinya rendah atau buruk, kemudian 2,61 sampai 3,40 yang artinya sedang atau cukup, 3,41 sampai 4,20 yang artinya tinggi atau baik, dan yang terakhir 4,21 sampai 5 yang artinya sangat tinggi atau sangat baik. Next.
Hasil dari analisis deskriptif kuantitatif di atas menunjukkan bahwa tangible sebesar 4,26 yang artinya sangat tinggi atau sangat baik, reliability sebesar 4,2 yang artinya tinggi atau baik, responsiveness sebesar 4,195 yang artinya tinggi atau baik, assurance sebesar 4,165 yang artinya tinggi atau baik, empati sebesar 4,19 yang artinya tinggi atau baik, dan kepuasan pelanggan sebesar 4,2 yang artinya tinggi atau baik. Jadi, dari data tersebut, yang nilai tertinggi adalah tangible sebesar 4,26 yang artinya sangat tinggi atau sangat baik. Di sini terdapat analisis layanan jasa. Yang pertama itu ada tangible, yaitu ruang tunggu pasien yang bersih, nyaman dan luas, sarana area parkir yang luas dan nyaman, penampilan dokter, perawat, petugas administrasi yang rapi dan bersih, peralatan medis yang memadai seperti stetoskop, tensimeter, dan alat suntik. Ruang periksa pasien yang bersih, nyaman, dan luas. Yang kedua ada reliability, yaitu dokter mempunyai kemampuan dalam pengobatan terhadap pasien, diagnosis dokter terhadap penyakit pasien terbukti akurat, dokter, perawat, petugas, dan administrasi datang tepat waktu. Prosedur pemeriksaan yang mudah dan cepat dalam melayani pasien. Yang ketiga ada responsiveness, yaitu dokter, perawat, dan petugas administrasi mempunyai keinginan untuk memberikan pelayanan kepada pasien sebaik mungkin. Dokter tepat dalam memberikan resep kepada pasien. Petugas administrasi cepat tanggap dalam menerima setiap pasien. Petugas administrasi mampu mendata pasien dengan tepat. Yang keempat ada assurance, yaitu dokter memiliki pengetahuan yang luas dalam menjalankan profesinya. Dokter dan perawat memiliki reputasi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Petugas administrasi cepat dan teliti dalam mendata setiap pasien. Dokter, perawat, dan petugas administrasi mempunyai sifat yang dapat dipercaya oleh pasien dalam menangani keluhan pasien. Dan yang terakhir ada empati, yaitu dokter memberikan penjelasan tentang penyakit pasien, dokter dan perawat memperhatikan keluhan dan penyakit pasien, adanya hubungan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, dan yang terakhir ada petugas administrasi sopan dan ramah dalam menerima dan mendata pasien. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penerapan STP pada jasa klinik Pratama Rahmat Medika. Yang pertama, segmentasi klinik Pratama Rahmat Medika. Jadi, pelayanan jasa pada klinik Pratama Rahmat Medika ini ditujukan untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja sampai dewasa, mulai dari usia anak-anak, remaja hingga orang tua. Segmentasi pasar klinik Pratama Rahmat Medika memperhatikan keberaneka-ragaman kelompok masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan baik yang mampu maupun yang tidak. Kedua, targeting klinik Pratama Rahmat Medika. Klinik Pratama Rahmat Medika memberikan pelayanan dan produk berkualitas yang aman untuk dikonsumsi oleh pasien dari semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sekalipun dan tidak membedakan status sosial dan ekonomi pasien. Ketiga, positioning klinik Pratama Rahmat Medika. Klinik Pratama Rahmat Medika memposisikan diri sebagai layanan kesehatan sekaligus mengadukan keprofesionalan masing-masing insan medis dan paramedis. Selama ini masyarakat sekitar untuk pelayanan kesehatan hanya dibiayai oleh paramedis atau bidan dan perawat, yang tentunya dari segi keilmuan belum memadai. Next. Selanjutnya saya menjelaskan penerapan marketing mix pada klinik Pratama Rahmat Medika. Yang pertama, produk itu seperti di klinik Pratama Rahmat Medika memberikan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang dimaksud
itu adalah harga per konsultasi dengan dokternya itu lumayan terjangkau, tidak terlalu memberatkan pasiennya. Ketiga, place atau tempat. Tempat di sana itu lokasinya strategis, tempat usaha mudah dijangkau, terletak di pusat keramaian. Tempat usaha juga berdekatan dengan rumah sakit sehingga memudahkan ketika akan melakukan rujukan. Keempat, promosi. Promosi yang dilakukan klinik Pratama Ramah Medika yaitu dari mulut ke mulut, dari perorangan ke orang lain. Lalu selanjutnya ke iklan media sosial seperti mengiklankan bagaimana kualitas pelayanan dari klinik Pratama Medika. Kelima, proses, yaitu proses pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara langsung di klinik Pratama Ramah Medika maupun melalui situs web atau media sosial. Keenam, people. Jadi rekrut karyawan yang handal untuk memajukan klinik Pratama Ramah Medika karena SDM yang dimiliki klinik tersebut mewakili nilai dan cita klinik. Oleh karena itu karyawan yang baik dan handal juga dapat membantu pelanggan dalam membangun rasa yang nyaman dan loyalitas terhadap klinik Pratama Ramah Medika. Ketujuh, physical evidence. Jadi laboratorium klinik Pratama Ramah Medika mempunyai ruang tunggu pasien yang nyaman, seperti banyak kursinya dari tata ruangnya, ruang pemeriksaan yang bersih dan rapi, karyawan juga menggunakan seragam dan rapi dan sopan. Laboratorium klinik Pratama Ramah Medika juga memberikan informasi pemeriksaan yang lengkap dan detail. Yang terakhir, productivity. Faktor-faktor pendukung dalam pengukuran produktivitas kerja pada klinik meliputi antara lain kemauan kerja yang tinggi, lingkungan kerja yang nyaman, kemampuannya sesuai dengan isi kerja, serta penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup minuman, kondisi kerja yang manusiawi, hubungan kerja yang harmonis, serta yang terakhir jaminan sosial yang memadai. Selanjutnya, next. Penerapan strategi jasa klinik Pratama Ramah Medika. Yang pertama, meminta pendapat konsumen. Setelah konsumen selesai diberikan pelayanan, pihak klinik Pratama Ramah Medika bertanya hal apa saja yang membuat pasien percaya serta kekurangan terhadap pelayanan yang diberikan klinik Pratama Ramah Medika. Kedua, evaluasi konsumen terbaik dan memberikan reward dengan bertanya kepada karyawan mengenai siapa konsumen setia dan loyal yang sering datang untuk berobat di klinik Pratama Ramah Medika, memberikan piagam dan komitmen dalam program PRB dan Prolanis. Dengan begitu konsumen akan masih merasa diperhatikan. Ketiga, stimulasi konsumen dengan hal baru. Yang artinya membuat reservasi online melalui media sosial atau website adalah strategi ini yang dapat diterapkan. Hal ini sangat membantu konsumen untuk memudahkan dalam mendapatkan pelayanan. Yang terakhir, membuat inovasi, yaitu membuat paket isolasi mandiri dengan kualitas dan fasilitas yang memadai, tentunya dengan harga yang terjangkau. Next. Ini bab terakhir, bab 5 untuk next. Kesimpulan dasaran dari awal dengan menggunakan metode gabungan dari analisis deskriptif kualitatif, metode observasi, wawancara, dan kuesioner, dan instrumen observasi jasa, dan pengukuran kepuasan pelanggan ini menghasilkan analisa yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan salah satu metode saja. Dari hasil di atas dapat disimpulkan untuk kepuasan pelayanan di klinik Pratama Ramah Medika dan kualitas pelayanan di klinik Pratama Ramah Medika secara maksimal sudah mampu memuaskan harapan konsumen. Selain itu, bahwa klinik Pratama Ramah Medika secara keseluruhan sudah mencapai kategori yang baik. Caranya, setelah kami melakukan penelitian atas kualitas layanan pada klinik Pratama Ramah Medika, kami menyarankan klinik Pratama Ramah Medika harus mempertahankan kualitas pelayanan di semua dimensi, yaitu empati, tangible, responsiveness, reliability, dan assurance. Ya, terima kasih.